pasti sudah siap di depan layar kaca Anda ya. Hari ini saya Karus ditemani oleh Mas Vicky di pojok sana yang akan menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Oke, kita awali di pojokan dulu ya untuk membahas berita yang menjadi highlight kita hari ini, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ada apa nih? Ini dari dunia maya ya, betul sekali karena memang tempat kejadiannya disaksikan dari dunia maya. Siapa? Ini loh omanya Gala ya, Bu Dewi nangis pada saat lagi live TikTok, pada saat lagi buka TikTok Shop. Kenapa kok nangis? Gara-gara komentar netizen. Netizen komentarnya apa sih? Ada bunyinya apa sih? Ngomong apa sih netizen? Oh, ada netizen yang bilang begini, oh ini satu keluarga terkenal gara-gara anak sama menantunya meninggal, begitu ya komentarnya. Dan itu kayaknya memicu lagi mungkin kesedihan yang dirasakan oleh omanya Gala ya. Seperti apa? Coba kita lihat yang berikut ini. Dan postingan ini juga di-repost ya sama Frans ya, itu ya. Frans juga merepost ini. Terus tulisannya adalah netizen, kenapa sih orang tua kok dihujat gitu ya, begitulah. Coba kita pernah juga wawancara, sebetulnya kita pernah bertanya kepada keluarga Pak Haji Faisal ke Bu Dewi gitu ya, apa tanggapannya. Banyak orang yang kemudian menuding, oh ini gara-gara sebuah berita kedukaan. Akhirnya memang ada hikmahnya yang lain juga yang dialami oleh keluarga ini gitu ya. Bagaimana tanggapan mereka? Pada saat itu Bu Dewi bercerita seperti ini, coba kita lihat. Saat ini Bu Dewi juga ikut melejit dengan ada YouTube channelnya, ada endorsannya. Dengan usaha itu, dengan endorse, dengan usaha lain seperti YouTube itu bisa mengurangi kesedihan juga sedikit. Jadi di samping menjaga Gala, jadi kita ada kegiatan itu bisa mengurangi kesedihan. Ya kita bersyukur banget, alhamdulillah. Cuman kan ya jangan adalah orang berpikiran miring, kita ini bersukaria dapat rezeki seperti ini gitu. Ini kan udah kehendak Allah sebenarnya kan. Kita itu kalau orang membahas anak kita aja, kita langsung ke anak kita itu mikirnya, gimana kok cepat banget dia perginya, langsung ke situ aja pikirnya. Seakan-akan kita itu dibilang nggak ikhlas sih ikhlas. Cuman namanya orang tua ya, oh kan anak kita ini sangat pengertian banget. Jadi semuanya itu kita berasa banget kehilangan. Jadi kalau buat Pak Haji Faisal, Bu Dewi begitu ya, ada kegiatan-kegiatan di sosial media itu juga menghibur mereka begitu ya. Tadi kan Bu Dewi udah bilang, kan bersusah payah mereka itu mengalihkan pikiran dari kerinduan, kesedihan gitu ya. Jadi ada komentar netizen seperti itu, langsung deh memicu lagi kesedihan mereka ya. Komentar netizen yang lain coba kita baca. Ini ada yang bilang begini, itu udah resikonya Oma kalau dunia entertain, sabar Oma katanya gitu. Yang berikutnya, percayalah depan kamera mereka hanya pura-pura senyum untuk menutupi kesedihan. Aku juga gitu, tiba di rumah dalam kamar sedih rek gitu ya. Ini orang Surabaya ya. Sabar Oma cantik, fokus aja Oma, jangan dengerin omongan yang tidak berkenan di hati Oma. Yang berikutnya, Oma juga kalau boleh milih pasti mending milih anak sama mantunya masih hidup lah sampai sekarang. Suka heran kadang netizen gitu ya. Ada lagi yang berikutnya, ya mungkin yang komentar itu ya kurang bisa bersimpati ya, kurang bisa berempati juga gitu. Mungkin ya udahlah, yang namanya sosial media itu lihatnya yang seneng-seneng aja emang gitu ya, biar menular gitu seneng-senengnya. Tapi kemarin ada di sosial media itu, tapi tuh di video sama netizen ya, ada yang ngomel-ngomel, marah-marah itu di jalanan. Tuh ada apa sebetulnya? Kita lihat profilnya Pasha Ungu berikut ini. Sigit Purnomo atau Pasya, vokalis band Ungu yang pernah menjadi wakil wali kota Palu 2021 berusia 42 tahun ini pada 31 Agustus 2022 viral karena kedapatan marah-marah di jalan kawasan Depok yang dipenuhi lumpur berwarna merah akibat galian. Akhirnya, Pasya yang sedang terjebak macet saat mengantar anaknya sekolah turun tangan mengatur lalu lintas sendiri. Pasya yang memiliki geng bernama The Cheese bersama Sultan Jorgi, Umar Lubis, dan para istri ini pernah mengkritik Farel Prayoga karena dianggap menyanyikan lagu yang tidak sesuai dengan umurnya. Namun pada 27 Agustus kemarin mereka berduet bersama. Mantan suami Oki Agustina ini menikah dengan Adelia Wilhelmina pada 2011 dan dikaruniai 4 anak. Seperti apa tanggapan Pasya yang dinilai menjilat ludah sendiri karena berduet dengan Farel setelah sebelumnya mengkritik? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baiklah, kita sudah bersama dengan Pasya.
Bapak kan sudah biasa, sudah pernah jadi, bukan sudah pernah ya, penyanyi terkenal, pesohor, pejabat juga pernah. Jadi udah biasa dong ya kalau ditanya-tanya yang pedes-pedes. Langsung duduk di sini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta, Pasya? Pada saat ada video yang merekam kamu marah-marah di jalanan itu di Depok itu ya. Di balik itu sebenarnya ada kisah seorang Pasya yang kurang tidur. Kena macet, jarang-jarang nganterin anak sekolah, kena macet, telat lagi gara-gara itu. Fitnah atau fakta? Fakta. Jadi ceritanya gimana sih itu, Pak? Ceritanya mau ngantar anak sekolah. Jujur, beberapa kali saya ngantar anak sekolah, giliran saya ngantar anak sekolah, maksudnya pas saya lagi di rumah, jujur telat terus. Nah, hari itu saya pengen niatnya nggak telat. Oh, oke. Makanya saya cepet bangun, gitu kan. Walaupun tidur cuma baru berapa jam tuh ya? Baru beberapa jam, bisa disebut gak tidur sebenarnya. Udah. Kita udah niat nih kompak nih sama ibu, Bu, jangan telat dong hari ini, nggak enak sama gurunya, ya udah. Justru di kita niatnya pengen nggak telat, malah telat banget. Berhenti di salah satu jalan di kawasan Gandul gitu kan. Loh kok berhenti cukup lama gitu kan. Nggak jalan tuh, nggak Nggak gerak. jalan, saya pikir mungkin gantian, ada apa gitu kan. Ya saya nunggu aja, kira-kira 10 menit, 15 menit, kok nggak jalan-jalan. Saya turun, saya inisiatif, ada apa ya? Terus saya lihat kok jalan agak basah gitu kan, kayak ada lumpur gitu. Ternyata? Saya inisiatif, Bu, kebetulan sama Adel, istri, Bu aku nengok ke depan sebentar ya. Oke. Nah saya jalan kira-kira jarak dari tempat saya ngantri sampai ke tempat mereka lagi kerja itu, ada sebutlah 100 meter ya. Cukup jauh lah. Loh, saya langsung naluri ke warga negaraan saya keluar gitu loh. Ada nggak beres nih ya? Nah, yang bikin saya bukan kesel ya, bingung tuh kok yang kerja ini seolah-olah tidak ada upaya gitu loh untuk tidak membuat kemacetan untuk gitu. melakukan at least rekayasa jalan. Oh. At least lu ada upaya dong, ini stop, ini maju, ini stop, apa Iya, gitu-gitu mereka deh. asik aja gitu kerja, nggak tahu bahwa itu berhenti tuh udah berapa meter ke belakang. Betul, dia. Terus saya liatin, loh apa saya yang salah lihat gitu kan? Takutnya ada orang lain gitu loh, yang ngurus-ngurus. Gak ada. Akhirnya? Ya saya anggap bapak ini pengawas kan, karena dia sendiri dan dia nengokin orang kerja. Terus? Saya panggil, Bapak tahu nggak ini jam berapa? Saya bilang gitu. Kamu tahu nggak kalau ini sedang lagi padat-padatnya nih orang sekolah mau berangkat kerja dan lain sebagainya, mau dagang. Ya mohon maaf, waktu itu bapaknya jawab, saya cuma disuruh ngerjain ini. Saya paham. Itu pertanyaan siapa yang bertanggung jawab? Nggak ada. Untuk ini, saya bilang gitu. Ini sana macet, sini macet. Kamu gimana? Kamu punya cara ini, saya bilang gitu kan. Ya saya silakan tanya, lo nggak bisa gitu. Orangmu bawa ke sini. Siapa pimpinan itu bawa sini dong. Kita ini kan rakyat. Wah. Kok bisa kamu? Coba kita lihat ini videonya kalau dari jauh tuh kayak gimana tuh. Jadi akhirnya terpaksa ngatur sendiri tuh. Ya maksud saya kita nggak. Saya nggak ngelarang dia kerja, silahkan. Tapi ini ada dong solusinya. Iya, karena itu masih ada di jalan umum gitu ya. Jadi masih nganter, habis itu masih nganter anak sekolah. Jadi saya masih telat. Iya. Dan mohon maaf saya agak ini juga sedikit, begitu mobil saya lewat saya udah nggak tahu lagi apa yang terjadi di sini. Yang penting udah lewat ya. Oke, lanjut fitnah atau fakta. Baca nomor berapa nih? Nomor 2-nya. Oh, bahwa kamu akhirnya kembali berkarya sama grup band Ungu, berencana untuk tur Asia. Padahal kamu juga lagi sibuknya memasuki tahun politik. Itu sebenarnya ada strategi biar orang kenal lagi bahwa inilah Pasya, selebritis, penyanyi terkenal. Fitnah atau fakta? Fakta sih, tinggal ada fitnahnya sih itu. Bener ya? Iya emang bener, mau tur, kita mau tur. Mau tur, Terus tapi ini bener kan juga tahun politik yang lagi ya berarti kan nggak ada sibuk fitnahnya juga. ya? Iya benar. Fakta juga. Apakah tur Asian Tour kita ini akan berdampak pada elektoral saya sebagai caleg ke depan nanti? Ya, saya nggak tahu. Nggak tahu. Tapi intinya itu kan Ungu. Iya. Ungu sama ini beda. Gimana bagi waktunya? Ya jadwalnya. Oh jadwalnya. Iya. Enggak. Kalau pas lagi syuting ya nggak bisa ngurusin yang ini. Gitu ya. Pas lagi ini ya nggak bisa syuting. Nggak pernah berantem gara-gara Nggak sorry sih. bro, sengaja aku nggak ada ya. Nggak pernah Semua ya? ngalir lah, rezekinya masing-masing. Baiklah. Fitnah atau fakta, Pasya? Kalau kamu dan Adele itu adalah tipe orang tua yang memanjakan anak. Ya, terutama kamu sering memanjakan anak. Anak tuh kadang diperlakukan seperti prince dan princess. Itu karena rasa bersalah kamu terlalu sibuk sehingga kurang perhatian sama anak-anak. Fitnah atau fakta? Lebih tepatnya tipe yang menyayangi anak. Oh gitu. Apakah menyayangi itu konteksnya memanjakan saya nggak tahu ya. Saya kan termasuk yang cukup jarang kumpul sama anak. Iya.
Dan jujur aja tidak sering juga ngasih anak itu sesuatu yang mereka mau. Jadi pada saat lagi ngumpul sama saya, mereka mau sesuatu dan itu buat saya realistis, gitu, rasional ya. Maksudnya harganya juga nggak mahal-mahal. Oke, kita kasih. Oh ini adalah anak kamu bercerita nih, Keisha sama Sakina bercerita. Kalau tinggal di papa gimana? Kalau tinggal mama gimana? Rasanya menjalani hidup yang terpencar-pencar gitu. Jadi ibaratnya kita berbeda didikan terus dimasukin ke satu asrama. Gitu. Sekarang ini. Kita harus ngikutin satu guru yang sama. Asramanya yang mana nih berarti sekarang? Asrama Oki Agustina. Disatuin ya. Kalau sama ayah gimana? Aku sama ayah jadi princess sih jujur. Pas masuk asrama Oki Agustina aku langsung waduh gitu. Harus mandiri. Oh gitu, jadi semua ada yang. Jadi iya aku minta apa dikasih, aku minta apa dikasih. Cici mau kemana? Ke sini langsung gitu. Gitu. Iya pas udah pindah ke asrama nih. Syakina kalau mau ini nilainya harus ini. Gitu ya. Jadi adaptasinya berapa lama tuh kamu sampai terbiasa? 2 tahun ya? Hah, lama juga ya? Aku pokoknya tinggal di situ tuh awal-awal tuh bener-bener yang rebel banget sampai bisa akhirnya nurut sama Kak Ica, nurut sama Bunda tuh. Iya, akhirnya benar pinter. Itulah anak-anak. Kamu pernah dengar cerita ini nggak mereka cerita? Belum pernah. Ya saya kira kan ada benarnya juga bahwa ya bundanya kan dengan cara itu kan sama-sama biar supaya sayang dengan cara itu kan yang bentuk berbeda. edukasi ya. Ya pas lagi kebetulan kan anak-anak kan nggak tinggal sama saya. Jadi pas lagi sama saya, kok saya ngerasa kayak berdosa aja kalau nggak nurutin. Tapi kan saya juga lihat maunya apa nih. Iya. Ya kan, ya kalau sih. cuma sebatas pengen main ice skating ya saya kira bagus ya. Ya Atau nggak minta rumah, mobil gitu ya. Boleh kalau duitnya ada, Pak. Kalau duitnya ada kita beliin juga. Ya aku dulu yang minta lah. Oke lanjut Vita atau fakta Pasya. Yang mana sih nomor 4? Oh ya. Bahwa kamu akhirnya duet sama Farel ya. Farel setelah kamu sempat komen dan rame tuh. Bahwa kamu menyayangkan kenapa dia nyanyi lagu orang dewasa. Dan akhirnya dituduh netizen kamu sudah menjulak apa itu namanya itu? Itu. Mengumul. Menarik kembali kata-katamu itu sebenarnya adalah trik kamu. Ya udahlah duet sama Farel biar nggak dihujat lagi sama netizen. Fitnah atau fakta? Itu maksudnya fakta itu benar. Jadi gini loh, ada potongan-potongan pertanyaan dari wartawan. Saya udah jawab. Nggak ada yang salah dengan Farel bernyanyi lagu itu. Tapi wartawan kan selalu. Iya. Tapi menurut pasti anak-anak gimana? Iya. Jadi diambil yang potongan diarahkan itu. Yang gitu saya bilang sebaiknya memang kalau kan ditanya. Jadi menurut AA anak-anak itu sebaiknya gimana? Ya sebaiknya menyanyi di arena dia. Arena dia itu apa? Lagu anak-anak. Tapi kalau Farel gimana? Bagus, saya bilang gitu. Tidak semua orang punya kesempatan nyanyi di depan Jokowi. Jadi kan aneh kok tiba-tiba komen-komen orang. Saya seolah-olah cemburu dengan Farel karena tidak nyanyi. Oh, kan aneh itu. Orang saya nggak ngomong gitu. Kaget ya? Saya kan nggak ngomong. Kan saya kira sis tahu ya. Kalau saya gimana, saya kan nggak mungkin kayak gitu orangnya gitu. Saya bersyukur senang ada anak seusia Farel dengan kualitas dia yang bagus. Suaranya bagus. Talentanya luar biasa. Punya kesempatan nyanyi di hadapan presiden kan luar biasa. Iya, berarti ada kalimat yang nggak tayang waktu itu ya. Nanya, tapi menurut AA gimana? Seolah-olah kayak maksain di satu pertanyaan itu. Jawab yang ini, Ya jawab saya jawab. Menurut saya kalau anak-anak itu sebaiknya lagu, karena saya juga kangen dengan lagu-lagu zaman dulu ya. Ya, kan ada dulu Papa Tibo, Papa siapa. Kan faktanya sekarang coba lihat, ada nggak lagu anak-anak lagi versi baru? Nggak ada. Jarang. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi ya nggak apa-apa juga gitu loh. Cuma sebaiknya gitu kan sebenarnya kalimat yang benar. Oke lanjut Vita atau fakta Pasya. Bahwa kamu juga punya geng bapak-bapak. Ya, bareng Sultan Jorge ada Umay, Lubis dan istri-istrinya. Dan itu kan cocok karena kalian itu memiliki kesamaan, yaitu adalah cowok-cowok bucin yang takut sama istri. Fitnah atau fakta? Cowok-cowok bucin. Saya bucin sih tapi nggak takut ya. Oh, kayak bucin. Iya, Tapi benar kayak yang lain juga bucin. Coba kita lihat dari foto-foto ini ya. Ada Umay, ada Sultan Jorge. Mana di antara kalian bertiga yang paling kita bucin? Ini dipertemukan dengan satu kondisi di mana kita sama-sama pecinta motor besar. Oke. Itu yang pertama. Saya berkawan dengan mereka ini kan bukan setahun 2 tahun. Udah lebih lama lagi. Udah lebih dari 10 tahun. Gitu. Tapi bisa gabung sama istri-istrinya juga. Karena pada akhirnya kita ketemu itu, maksudnya begini loh. Dulu kita berkawan, cuma jarang ketemu. Oke. Kan saya sibuk banget. Iya. Nah, sekarang ini kita sudah bisa ngatur waktu. Nah, di saat kita bisa ngatur waktu, kita sering kumpul ya. Kadang-kadang kita suka nge-range. Yuk kita kemana yuk, bareng-bareng. Dan kebetulan waktunya bisa pas. Ini kan
ganteng-ganteng ya. Kalau menurut kamu, siapa di antara kalian yang paling ganteng? Saya. Kalau menurut Kamu saya, lebih ganteng daripada iya, Umay dan Sultan, enggak. Hah? Pak Umay itu tiga-tiganya ganteng, cuma Pak Umay itu gantengnya menurut saya paripurna ya. Buat saya ini ya. Seorang laki-laki nih, sadis banget tuh. Ini gantengnya sih kelebihan. Saya harus jujur. Kurangin Ini kok tadi mau ngajak saya main golf loh bisa banget. Ini kejutan ya. Coba kita lihat di profilnya Umay berikut ini. Umar Lubis atau Umay, aktor berusia 49 tahun yang kerap memerankan karakter seorang ayah ini mengawali karir sebagai bintang iklan saat kuliah, pernah bekerja di belakang layar dan membintangi sinetron sejak 2002, salah satunya Buku Harian Seorang Istri. Pria berdarah Batak Mesir ini menikah dengan Rafael Rarut Supit, adik kandung Jennifer Jill, dan dikaruniai 4 anak. Pendiri majalah Indonesia berbahasa Arab ini kerap membuat konten bersama sang istri, salah satunya perbedaan suami dan istri saat tidak sengaja menjatuhkan makanan ke lantai. Pria yang hobi otomotif, memiliki kafe, toko, hingga bengkel motor ini kerap touring bersama gengnya yang bernama The Cheese yang beranggotakan Pasha Ungu, Sultan Jorgi, dan para istri mereka. Seperti apa suka duka Umar Lubis yang sudah lebih dari 20 tahun di dunia hiburan? Dan bagaimana caranya menjaga keharmonisan rumah tangga agar jauh dari berita miring? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke. Kalau Umay Lubis ini, aduh kalau sudah nonton sinetron FTV ya wajahnya sudah lalu lalang bertahun-tahun ya kan. Member face ya. Member face. Coba kita lihat ini kompilasi sinetron yang dibintangi oleh Umay Lubis berikut ini. Ya kan? Iya. Aku banyak ya, ini kan gantengnya kelewatan. Iya. Benar nggak zaman dulu itu ya, sebelum terjun ke dunia sinetron, kamu kalau casting iklan jarang ditolak. Selalu lolos karena gantengnya kelewatan. Coba mundur dikit Pak, kita akan bahas yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Oke, kita bersama dengan 2 dari 3 geng ya, yang namanya Cheese ya, ada Pasha dan juga ada Umay. Coba Cheese itu singkatan dari apa sih sebenarnya? Cheese, kenapa namanya Cheese? Gimana Pak Ketua? Gitu, Pak Cheese. Ketua nih, ketua satu nih. Cis itu sebenarnya awalnya dari teritorial, kewilayahan. Maksudnya rumahnya di gitu ya? Ya, kita ternyata bersahabat ini ternyata rumahnya depannya semua depannya Cheese. Ya, Oh, Ci apa aja? Cirende. Ada Cirende, Ciputat, Cinere. Terus kemudian ada lagi Cimulan, ada lagi Ciseeng, ada lagi Cimahi. Beginilah kalau bapak-bapak bikin geng ya namanya gitu. Tambah S biar drama gitu loh. Cheese, rumahnya banyak gitu ya. Ya, dan Ci itu kan energi ya. Oh iya. Itu. Betul. Kan Pak bener nggak? Tadi pertanyaan saya. Kan dulu tuh zaman dulu kan iklan-iklan tuh sebelum main sinetron. Iya. Itu benar dulu tuh jarang ditolak kalau lagi casting karena saking gantengnya. Selalu Ya, dapet nggak gitu. Jujur. Ya, enggak juga sih. Mungkin dari casting 10 dapatnya 15 ya. Ngeselin banget sih. Itu masih. Iya, karena kan kita gondrong kan dulu. Oh, ada nggak foto zaman dulunya? Loh. Ada nggak sih? Itu ya. Bicara. Wah, ini dulu. Ya, ini udah pacaran sama ibu nih waktu di Australia. Udah LDR-an. Belum. Belum? Persis 1 tahun sebelum. Oh, 1 tahun sebelum. Tapi kan terjun ke dunia sinetron setelah menikah 2 tahun udah punya anak baru mau Betul. main sinetron. Itu Betul. kenapa? Karena BU. Iya. Kita Gitu. kayaknya kerja di kantor gini-gini kok gini-gini aja gitu kan. Akhirnya udah teman-teman juga. Teman-teman kan waktu itu udah di PH udah tinggi posisinya. Udah main yuk, ya udah main. Akhirnya main sinetron. Tapi sampai sekarang nih ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Dulu dikenalinnya sama Ibu Vela. Itu bener katanya kenalin Ari Wibowo. Iya. Oh gitu ya, ganteng tuh temennya emang ganteng-ganteng gitu ya. Iya gak sih? Wah, kalau dia kan itu apa namanya formalin. Cemilannya awet, formalin. awet banget ya. Tapi dikenalin itu di Australia ngenalinnya. Enggak di sini. Kebetulan waktu itu Mbak Vela lagi liburan, sekolah liburan ke Jakarta. Dan dulu teman-temannya bareng sama Ari Wibowo. Waktu itu Ari Wibowo pernah di Australia. Terus kita ketemu di sini kenalan. Oh. Dikenalin. Nah kita bilang tadi kan kesamaannya mereka selain rumahnya Ci depannya itu adalah sama-sama bucin. Buci. Loh. Dan tinggal kemesraan Umay dan istri. Udah 26 tahun menikah ya. 26 tahun. 4 anak. 4 anak. 4 anak. Ini Kak, jadi ini adalah iparnya Ipel, Mami Ipel. Iya. Mami Ipel tuh sekarang hits banget loh. Hits dia, kakak Nyai itu. Panggilannya Nyai. Kakak, apa? Nyai panggilannya. Oh panggilannya memang Nyai kalau gitu ya. Nih kan potret kemesraan. Ini kalau kita tanya di antara kalian berdua tadi siapa yang paling mesra gitu? Siapa? Kita.
Umay. Iya. Bukan Pasya. Oh, maksudnya di dalam Di becis. dalam cheese. Lu ini sudah. Ini. Sudah. Contoh. Ini sudah. Contoh. Gimana tuh? Mesranya Udah, gimana? kalau kita udah jalan bareng, kita semua tiarap. Oh gitu? Harus tiarap. Karena mereka bayangin, Jakarta, Turki, pulang balik, pegangan tangan terus. Pegangan tangan terus. Itu mesra atau takut ibu belanja, Pak? Dilepas waktu. Enggak sih, suka aja. Buat saya pegangan tangan itu bukan lagi sesuatu yang kemudian harus menjadi aturan dalam berumah tangga atau suami istri. Karena Saya suka. senang aja. Oh, mesra gitu Jadi ya. mau di pesawat juga tidur pegangan juga. Oh ya, terintimidasi nggak? Terintimidasi. Istri-istri gini, tuh kayak gitu dong. Oh, Gitu. iya, kita sampai bilang kurang-kurangin, bro. Kurang-kurangin ketua. Iya. Kita kebanting ini. Gitu. Oke, sekarang ada kartu-kartu. Silakan. Siapa dulu Pasya buka? Pertanyaan. Buat siapa? Oh, buat Umay. Pak Ketua Umay, di usia pernikahan yang udah 26 tahun, sebutkan masing-masing 3 do and don't selama menjalani pernikahan agar langgeng. Agar langgeng. Yang boleh dan tidak boleh. Atau yang jangan deh. Kalau mau langgeng tuh jangan begini. Ada nggak? 3. Langsung yang jangan. Yang jangan. 1. Mungkin pertama jangan ngorek-ngorek ya. Jangan ngorek-ngorek. Ngorek apapun gitu ya. Masa lalu atau ngorek-ngorek? Masa lalu dan yang lagi ada dalam perjalanan sekarang jangan dikorek-korek. Oh, kamu tadi pergi kemana? Ketemu siapa? Gitu. Iya, karena ternyata laki sama perempuan itu memang beda. Oh. Beda otaknya, beda sudut pandangnya. Kau dan WhatsApp nama lain-lain. siapa? Sama cowok-cowok ngobrolin apa? Itu Ya, jangan. Oke. jadi kalau mungkin di pernikahan yang udah 20 tahunan ya mungkin itu harusnya udah paham ya. Udah percaya aja lah. Ya. Oke, yang kedua apa? Yang kedua jangan apa ya? Jangan mungkin ini harus lebih banyak apa namanya? Nyanjung-nyanjung. Oh, harus lebih banyak muji-muji. muji. Harus ini. Walaupun jangan, udah 20 tahun, 20 tahun tetap udah harus. gitu aja. Yang satu lagi? Karena yang itunya kan udah, waktu itu sibuk-sibuknya udah, belum sempet banyak muji-muji atau gitu. Oke. Satu lagi apa ya? Satu lagi mungkin ya saling ngerti aja. Saling ngerti aja. Yang ini lagi pengen me time gitu, ngerti lah. Saling ngerti karena ujung-ujungnya kan buat kesehatan, kebahagiaan semua. Mental dan fisik. Oke, silakan Pak Umay buka. Ketua? Siap. Mengira semua ketua di sini ya. Oke. Ketua Pasya. Ketua. Apa pandangan kamu tentang pelakor dan poligami? Nah, Ini berat ini. Hah? pelakor dan poligami. Ayo Ketua. Bantai sudah. Baiknya sih apa namanya? Apalagi ini penyanyi, Pelakor. vokalis ya kan godaan banyak di luar sana. Pelakor, ya. Bapak juga pasti banyak godaannya di luar sana. Iya. Nggak ada, Nggak nggak ada apa Kang aku. Yang agak sulit kita jawab ini persoalan poligami kan. Kenapa? Iya, Oh kalau ya. pelakornya Iya, karena malah gas. Karena itu boleh di Iya, agama. dalam kepercayaan kami kan itu bukan diperbolehkan, artinya bisa dipertimbangkan. Ada caranya, ada rulesnya gitu loh. Jadi kalau saya bilang enggak, sama saja saya juga ini kepercayaan saya itu yang pertama. Kalau persoalan pelakor ini kan juga sifatnya situasional. Saya kira tidak semua laki-laki juga kok. Gampang mudah tergoda oleh cewek-cewek suka goda. Semua itu apa ya? Kondisional ya. Kondisional dan tergantung berarti ya. Jadi tidak- Walaupun ada godaan, kalau yang digoda Banyak. nggak mau, ya nggak akan terjadi. Ya sama halnya dari pihak laki-laki juga, banyak laki-laki mau ngeganggu, tapi tidak semua juga perempuan bisa. Betul Kan begitu. sekali. Setuju. Bener ya? Betul, oke. Nah ini kan ini ya, ternyata ada kesamaan lainnya. Selain tadi rumahnya di Cici depannya, terus bucin gitu ya. Ini juga sama-sama suka nyanyi. Kalau ini memang jelas penyanyi. Oh dulu Bapak katanya vokal grup ya Pak ya? Punya Vokal band? grup, Punya band. SMA. Oke, coba kita gitu buktikan. Kan. Cuman habis itu udah berhenti. Kita di private room bersama Dennis Karyesta. Kalau biasanya kita lihat ya di sosial media, kontennya Dennis itu kan ya selalu yang apa adanya, nyeblak, ketawa gitu ya. Tapi ternyata di balik itu ada cerita, ada kesedihan juga, ada penyesalan yang ya sama seperti orang-orang pada umumnya. Kemarin di depan Pendeta Gilbert ya, Iya. kamu mengaku mengambil jalan yang salah dan itu kamu Iya. sesali sekali. Iya. Oh, lagunya mendukung banget buat nangis ya. Ada cuplikannya apa sih membuat Dennis begitu sedih gitu ketika menceritakan pengalaman ini. Kita lihat yang berikut. Apa Ya Dennis? begitu ya Kak Ros. Titik apa yang membuat kamu mau bercerita ke Pendeta Gilbert? Karena pertamanya aku kan pertamanya kan ingin minta doa. Karena aku memang tahu dari diri aku itu salah, itu dosa. Dan aku nggak mau berada di dalam lingkaran setan. Kalau misalkan aku udah sering banget putus nyambung sama dia.
Akunya pun udah nggak mau, aku udah tahu aku salah. Tapi itu baik lagi. Seperti dalam lingkaran setan. Karena kita selalu, kalau misalnya pun kita putus antara aku yang meninggalkan atau dia meninggalkan, jadi pelakor ini, ujung-ujungnya baik lagi. Karena kita selalu putus baik-baik. Ujungnya baik. Nah, terus gitu, kenapa aku podcastin? Ini biar adanya nggak menutup kemungkinan untuk kita kembali lagi. Karena aku sudah membuka, ya kan? Dan aku udah meminta pemulihan kepada Pendeta Gilbert. Aku bisa aja pemulihannya itu tidak aku siarkan, tapi aku memilih untuk menyiarkan itu. Biar pemulihannya aku ini menjadi berkat untuk semua orang. Karena banyak yang mendoakan juga. Bukannya banyak mendoakan, banyak yang melihat. Biarkan aku menjadi kesaksian. Biarkan aku bisa menjadi kesaksian buat orang lain. Kalau misalkan jadi pelakor itu memang tidak enak dan apa tidak bagus. Enak? Apa tidak enaknya? Sakit pasti, ya kan? Dan dosa itu udah pasti. Tekanan dosa udah pasti. Karena itu kita kan mencintai orang yang bukan punya kita. Ketika saya menikah suatu saat nanti, saya nggak akan mau suami saya diambil orang. Iya, dan itu yang mau saya, dan makanya itu saya tayangin biar bisa menjadi contoh buat pelakor lain, gitu. Jadi sekarang ini kamu udah pisah nih, baik-baik pisahnya? Nggak baik-baik. Nggak baik-baik, karena dia marah saya siarkan. Iya. Jadi ini jalan kamu, kalau biasanya pisahnya baik-baik, ada kemungkinan balik lagi, maka sekarang ini menjadi salah satu cara supaya nggak balik lagi. Supaya nggak balik lagi. Apa yang paling kamu sesali dari hubungan kalian yang seperti lingkaran setan ini? Karena kamu nggak jadi menikah, itu juga bagian yang kamu sesali. Saya pernah dulu hampir menikah, aku juga ceritakan sama Kak Ros, waktu itu di sini juga. Aku ceritakan cowok itu nggak nikah. Salah satu alasan kenapa aku nggak jadi nikah sama dia ya karena setiap saya menjauh dari dia, saya mencoba segala cara untuk menjauh dari dia selalu ngedeketin. Tapi kembali lagi, tiap saya deket lagi, ya begitu lagi. Lingkaran setan, Kak Ros. Nggak ada bagus-bagusnya dan nggak ada masa depannya juga. Gitu. Apa yang kamu rasakan ketika kamu dalam lingkaran setan? Resah? Ya, sesat. Bahagia? Pernah bahagia? Saya merasa bahagia pernah pasti saat saya sama dia. Tapi itu kan sementara. Bahagiaku 1 jam. Sisanya penuh dengan dosa. Itu nggak bagus buat aku. Penuh dengan dosa. Kamu tahu itu dosa? Aku tahu itu dosa, tapi aku akuin, aku cinta. Cinta? Aku tahu, iya, aku cinta. Tapi itu lingkaran setan. Kamu pernah berharap menikah sama dia? Aku berharap, tapi aku nggak mau dia cerai. Saya tidak pernah meminta sekalipun dia untuk bercerai. Saya selalu mendoakan dia. Apa kemarin-kemarin yang membuat kamu luluh karena cinta itu? Karena, jadi awal aku kenal sama dia itu, pertamanya ini masa kerjaan. Dia minta kanan aku, segitu masa kerjaan, aku minta dimasukin tentang bunga aku, terus segitu ya udah dia oke. Terus segitu, pertama aku nggak mau, karena aku udah tahu dari awal. Tapi dia mendekati aku beda, biasa kan, namanya juga laki, ya kan, mendekati aku beda, ya awalnya dia baik banget. Bener-bener baik, dan aku juga pertama nggak mau. Terus segitu, jadi sering ngobrol karena urusan kerjaan. Nah, setelah itu ya, setelah 3 bulan kemudian ya akhirnya namanya cewek dibaik-baikin, ya lulu kakak. Jadi setiap kali kamu putus, dia mau balikin lagi, kamu menjauh, dia dekatin, itu selalu dengan cara yang sama dan kamu selalu luluh? Iya, selama 4 tahun. Karena setelah 3 bulan ini aku mulai suka, aku mulai ada rasa. Sama? Ya sama yang ini, yang laki orang ini. Oke. Iya, yang namanya cewek, ya pasti aku nggak munafik, ya aku juga tahu. Setelah kamu putus nih sekarang sama laki orang ini, berapa bulan udah kamu bisa bertahan? Aku baru aja kemarin ini kejadiannya. Kemarin itu dalam hitungan hari berarti? Hitungan hari, 2 minggu paling kan? 2 minggu? 2 minggu yang habis aku podcast sama Pak Gilbert itu, aku udah minta pemulihan. Sebenarnya bisa sih nggak aku siarin, cuman aku memilih untuk siarin. Oke. Apa yang membuat kamu yakin bahwa yang kali ini kamu tidak akan luluh lagi ketika dia deketin kamu? Karena kita pastinya dia udah kesel dan pastinya dia udah enek. Karena tadinya kan aku nggak akan buka. Jadi kamu berharap dari dia yang akan menjauh. Kalau ternyata dia, sama-sama enek. Aku berharap kita sama-sama enek. Karena dulu kan kita selalu baik-baik. Dan kita nih, gitu. Nah, sekarang kamu enek nggak? Atau sebenarnya masih berat buat kamu melepaskan rasa cinta itu? Sebenarnya saya masih cinta. Cuman saya enek dan saya menutup semua kemungkinan untuk kembali lagi. Dengan cara, saya podcast kemarin itu adalah awal. Saya mau minta maaf sama bini ya. Sekarang ini? Saya lagi mikirin, kalau itu bisa menutup kemungkinan. Saya mau menutup semua kemungkinan.
Apa titik balik kamu betul-betul memutuskan untuk udah ini kayaknya udah titik ini, dah aku akan melakukan segala cara untuk udah. Apa titik baliknya? Karena dia baik sama aku tapi dia bukan yang terbaik untuk aku. Kamu sadar itu dari? Sadar itu sudah dari dulu, dan setelah yang kayak podcast aku tayang apa segala macam, orang mungkin dia marah sama aku tapi nggak pernah semarah ini. Dia marah sama aku, kan emang kita nggak kontekan, tapi kita kontekannya tuh dia kontak ke teman aku. Dia kontak ke teman aku, dan di situ aku melihat sisi dia yang lain. Yaitu dia tidak se-gentle yang di depan aku dulu. Dia ngomongin tentang apa yang udah pernah dia pernah kasih ke aku. Terus gitu ngomongin ungkit-ungkit yang apa yang dia udah kasih. Gue udah kasih ini kok, dan menurut gue cukup, udah bagus. Dia harusnya nggak gitu. Kaki ya. Nah, terus udah gitu, kayak gitu. Kamu... Kak Ros kenal kok. Hah? Aku kenal? Jadi di sini kamu merasa bahwa selama ini barangkali kamu cinta tapi hidup dalam fata morgana. Fata morgana, bukan fata morgana, lingkaran setan sih lebih tepatnya. Karena kamu tidak mengenal dia dengan kondisi dia yang baik buruk, tetapi dalam kondisi di mana dia mencitrakan dirinya baik karena ingin hubungan yang bahagianya sejam itu. Bahagia sejam ya, bukan sejam, seharian ya kayak gitu lah. Tapi bukan sebuah long relationship. Dan tidak akan. Tidak. Dan aku memutuskan dari sini. Oke. Untuk menutup kemungkinan semuanya itu. Kita akan kembali lagi tetap di Rumpi. Baik, kita sudah bersama dengan semua tamu saya hari ini. Kita buka sekarang pertanyaan dari netizen ya. Kita buat Q&A. Umay, Pak Umay, ketua, kamu kan lagi sibuk juga jadi konten kreator. Oh iya. Di TikTok-an loh ya. Oh ya? Sekarang TikTok kan. Ada kepikiran buat pansos nggak? Pansosnya masih apa? Oh sama ini. Kalau pansos sama gue masih berantem sama gue. Jangan. Ampun Pak. Iya jadi kita tuh lagi sama istri lagi bikin konten-konten lucu. Ya yang apa sih lucu-lucu yang kejadian di rumah gitu kan. Ternyata sempat, bagus ya kan. Bagus. Udah masuk endorsean belum dari situ? Belum, makanya Cek deh. Untuk konten keluarga ya ada ya. Open endorse. Susu. Semua produk keluarga ya. Iya boleh. Sampai yang berencana juga. Iya. Yang berikutnya, Pasya, ketua. Pernah kepikiran nggak Ungu ganti vokalis baru? Kayak kasus Geisha yang udah nggak sama Momo, tiba-tiba ini vokalis baru, tapi tidak dijebak. Kata Pasya, saya aja saya bisa nyanyi loh. Saya dulu pernah nyaranin, saya udah pernah cerita kan sama ini kan dulu. Saya pernah nyaranin waktu saya menjabat itu, udah ganti dulu deh. Atau saya keluar deh. Memang teman-teman saya salut sih, teman-teman mau nunggu. Terus ya, udah nggak ada lu ya nggak usah nggak ada Ungu gitu. Jadi mereka bikin project lain di luar Ungu aja gitu kan? Ya akhirnya kita ya udah silakan masing-masing expand secara sendiri-sendiri. Habis itu nanti kita kumpul lagi gitu. Ini masalah. Jadi nggak pernah kebayang sih, kadang nggak ada juga vokalis yang mau gantiin saya. Saya berminat loh. Mau dengar suara saya nggak? Iya. Jikalau ku sedih. Udah kamu berminat, yang lain nggak mau. Yang berikutnya. Jikalau ku sedih. Dennis, habis tobat. Kamu ini masih mau nyari-nyari masalah sama orang juga nggak? Tobat? Emang gue kenapa? Tadi tobat kan? Itu kan tobat beda hal. Oh, beda itu kan sesuatu yang gue salah. Kalau dari dulu mah gue gak pernah salah. Tapi kalau nyolot sama orang masih tetap? Tergantung nyolotnya sama siapa. Kalau menghasilkan duit ya gue lanjut lah. Oh gitu ya? Iya. Oke. Gak ada hubungannya main tadi mah. Gak deg-degan ya Pak, jangan collab sama dia deh Pak. Kalau mau, jangan. Iya. Aduh, ya kan cerita yang beda-beda ya. Tadi kan kita tanya bagaimana mengenai pelakor tadi ya. Oh gitu? Iya. Tadi ngomongin pelakor? Iya. Bapak tadi kata Pak Pasya bahwa itu kan ya tergantung. Gak semua laki-laki yang didekati juga tergoda. Betul. Gak semua perempuan yang didekati juga tergoda. Betul, ada juga yang tergoda. Godaan di luar sana itu pasti ada. Tapi bagaimana itu memang menjadi ujian buat kita. Betul. Gitu ya. Kita ketemu lagi Senin sampai Jumat di acara Rumpi.